Bisa dibayangkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar, selalu berbicara kotor, selalu membuat kegaduhan, selalu membuat keributan masuk di tubuh Pertamina, maka organisasi Pertamina akan selalu ribut setiap hari. Ya. Tetapi bahwa Ahok juga punya rekam jejak kriminal, ya. Rekam jejak kriminal yang mengakibatkan Ahok di penjara 1 tahun 8 bulan 15 hari. Artinya apa? Residivis sebaiknya juga tidak menjadi pimpinan di perusahaan strategis. Viral AG provokasi karyawan Pertamina tentang Ahok. SOS Erick Thohir, SOS. Ditulis oleh Manuel dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tolong Pak Erick Thohir, sebagai Menteri BUMN, Anda harus turun tangan. Kondisi karyawan di Pertamina sudah semakin parah. Mereka sudah semakin tidak terkontrol. Beredar video viral Ahok akan ditolak. Mereka mengatakan bahwa tidak akan pakai isu agama, tapi isu nabi. Sungguh licik dan sungguh deceitful apa yang mereka kerjakan. Tolong kami Pak Erick, bebaskan Pertamina dari karyawan jahat itu. SOS, SOS. Save our soul Pak Erick. Radikalis merebut panggung untuk melakukan provokasi. Ada video viral seseorang sedang memprovokasi karyawan Pertamina untuk menentang Ahok di sana. Kami rakyat Indonesia sebenarnya tidak mau dibuat ragu dengan Pak Erick Thohir. Ini sudah jelas-jelas melawan atasan. Kelompok radikal di BUMN itu sungguh nyata. Lihat videonya Pak Erick, jangan tutup mata tentang hal ini. Kami ingin Pertamina diurus oleh Ahok. Tolong Pak, jangan anggap remeh Pak. Kita tahu bahwa Pertamina ini perusahaan milik negara, bukan milik radikalis. Mereka harus keluar, mereka harus dipecat. Pertamina harus melayani masyarakat, bukan malah melayani kaum pemuja 212. Mereka tidak layak makan dan minum dari Pertamina. Masih banyak orang-orang baik yang bisa bekerja secara profesional, digaji dan bekerja dengan lebih baik ketimbang dengan para radikalis yang ada di sana. Pak Erick Thohir harus bergerak cepat, karena ini sudah menjadi sebuah tindakan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Di dalam video itu, AG memprovokasi karyawan untuk menolak Ahok. Kok merasa diri paling suci saja? Memangnya sesuci apa sih orang ini? Coba tanya ke perempuan di daerah Cilacap, ada sampingan lainnya. Sebut saja Poppy dan Sandra. Klub karaoke di Cilacap sudah lunas dibayar belum? Tikus-tikus pengerat di BUMN sudah mulai kalut dan panik. Mereka mendapatkan kabar Ahok yang tidak utuh. Ahok dianggap si mulut kasar. Padahal Ahok itu adalah harapan bagi Pertamina. Karyawan di Pertamina akan dituntut profesional sesuai dengan gaji yang ia dapatkan. Jangan sampai mereka mendapatkan angin dan bisa berhasil menjegal Ahok. Erick Thohir harus berani turun ke lapangan. Pecat mereka yang berani-beraninya menolak calon bosnya. Padahal kita tahu Ahok itu pekerja yang profesional. Penulis sudah menelisik ke berbagai informasi. Ada beberapa orang yang kenal dekat dengan AG. Orang ini ternyata tidak sesuci yang dibayangkan. Selain urusan Poppy dan Sandra, ada juga yang pernah membongkar bahwa orang ini memiliki ambisi untuk naik pangkat, namun tidak naik-naik. Kasihan betul. Apalagi saat ketahuan orang ini pernah datang ke acara menolak Ahok. Jadi penolakan Ahok yang ia kerjakan saat ini adalah penolakan yang kedua kalinya. Lumrah. Karena minyak tidak pernah bersatu dengan air. Begitulah AG tidak mungkin bisa bersatu dengan Ahok. Kalau Ahok masuk, ia harus keluar. Kalau Ahok ada di sana, pasti dia kepanasan. Penulis percaya bahwa Erick Thohir ini mampu membereskan masalah radikalisme. Karena kalau radikalisme dipelihara, apalagi di objek vital seperti Pertamina, mereka akan dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan bangsa dan negara ini. Menurut Kiai Ahmad Sahal, yang merupakan ketua NU di Amerika, tahapan lanjut dari radikalisme adalah teroris. Tahapannya begini, intoleran, radikalis, teroris. Jadi prosesnya bisa intoleran, lalu radikal, dan kemudian teroris. Jangan pernah main-main dengan radikalisme, karena radikalisme yang dibiarkan akan tumbuh kembang menjadi terorisme.
Ini bukan sesuatu yang kita anggap remeh. Akan tetapi, penulis yakin dengan Erick Thohir, tanda-tanda kemenangan Erick Thohir ini sudah tercium harum. Ada yang menyebarkan video provokasi tersebut, tandanya ada yang ingin BUMN dibersihkan dari orang ini. Karena setahu penulis, provokasi semacam ini tidak boleh direkam. Kalaupun direkam, pasti untuk konsumsi internal saja. Tapi kenapa bisa tersebar? Penulis membaca bahwa ada orang-orang yang sudah gerah dengan tindakan kadal gurun semacam ini. Melihat dari video itu, penulis merasa miris sekali. Dari ribuan karyawan Pertamina, hanya datang puluhan saja, tidak banyak. Meski demikian, jangan sampai kita merasa menjadi pemenang. Erick Thohir harus waspada. Karena apa? Karena sekecil apapun mereka harus dibasmi. Ingat, dibasmi harus di akar-akarnya. Jangan sampai Pertamina itu dibiarkan. Sudah lama Pertamina diisi oleh orang-orang seperti itu. Saya jadi curiga bahwa orang-orang ini membuat Pertamina tidak berkembang. Membawa-bawa nama siapa kita? Indonesia. Tapi secara aktif menjadi orang yang tidak mencerminkan keindonesiaan yang baik. Inilah tipuan mereka. Mereka membawa-bawa nama Indonesia, tapi menolak Ahok. Ini bukan Indonesia, ini radikalisme. Mereka harus ditumpas. Pak Erick Thohir, SOS. Tolong Pertamina, jangan sampai BUMN diisi oleh para kaum yang tidak toleran. Mereka harus dihabisi, Pak. SOS. Sejak kapan pegawai menolak pimpinan? Selain kadrun, kampret juga nih. Pikirannya terbalik, begitulah tumpas-tumpas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa. Secara pribadi, saya juga sudah mulai diserang, dibully oleh buzzer-buzzer. Tapi yang apa-apa itu risiko dari seorang pemimpin serikat pekerja. Bahkan barusan saya dapat link berita di capture bahwa ternyata serikat pekerja saat ini sudah dikategorikan sebagai organisasi radikal. Ya, lawan. Jadi kalau misalkan dampak dari aksi federasi terhadap penolakan Ahok masuk menjadi Pertamina, ini kemudian berdampak eskalasinya menjadi eskalasi aksi nasional, siap teman-teman untuk aksi? Siap?